Ya, ketua kelas menyiapkan. Siap gerak. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Bu Guru lanjut ke materi, Bu Guru absen dulu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Uti. Kalau Uti kenapa ini? Tahu. Nggak tahu ya. Nggak ada izin di grup? Enggak. Terus siapa lagi yang berangkat? Radit. Radit kenapa? Tahu. Nggak tahu lagi. Nggak izin juga. Enggak. Hendri? Berangkat nggak? Ini kok nggak kelihatan? Enggak. Kenapa Hendri? Nggak izin juga. Enggak. Oh ya sudahlah. Nanti kalau yang rumahnya deket atau yang punya nomornya bisa WA ya. Tanya kenapa hari ini nggak berangkat. Oke? Oke. Nah, sebelum Bu Guru memulai pelajaran, ini Bu Guru memiliki sebuah pertanyaan yang sudah Bu Guru tulis. Nanti kalian tinggal menjawab saja sesuai dengan keadaanmu, perasaanmu saat ini. Kalau sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan. Isinya nggak usah lama-lama, kan ini hanya nyentang-nyentang aja ya. Lebih gak? Lebih? Belakang, coba. Kalau yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke Bu Guru ya. Sudah? Coba Pak sini. Sini, ayo. Sudah. Udah, Bu. Apa lagi? Rois, terus Pendi. Sudah. Yang perempuan sudah selesai? Sudah. Coba itu dari belakang ke depan. Ini sudah semua ya. Nah, setelah Bu Guru lihat, ini ada yang saat ini perasaannya senang, ada yang ngantuk, ada yang bosan, ada yang senang lagi, ada yang bosan, ada yang sedih. Sedih kenapa ini? Ada yang senang, ada yang sedih lagi. Nah, dari beberapa yang sudah kalian jawab, ini sebagian besar merasa kurang semangat ya. Ada yang sedih, ada yang bosan, ada yang ngantuk. Nah, Bu Guru punya sebuah permainan. Ini biar kalian tidak ngantuk lagi. Permainannya itu namanya sikut, sakit, sikat. Tahu gak? Nggak tahu. Nah, cara mainnya ini gimana ya? Sama temennya yang di belakang, karena ini duduknya sendiri-sendiri, berarti sama temannya di belakang. Kalau yang berduaan berarti sama temannya yang satu bangku ya. Kalian letakkan satu ballpoint di tengah-tengah di antara temanmu. Berdiri ya. Nah, cara mainnya kalian dengarkan instruksinya dari Bu Guru. Kalau Bu Guru bilang sikut, berarti kamu pegang sikut. Kalau Bu Guru bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Bu Guru bilang sikat, berarti bolpennya kamu rebutan ambil. Sampai 2 kali kalah, nanti Bu Guru kasih pertanyaan. Paham? Nah, sekarang berdiri, letakkan hadap-hadapan ya. Berarti kalau yang sendiri nggak ikut nggak apa-apa, karena nggak ada pasangannya. Nggak ada pasangannya nggak apa-apa. Iya. Letakkan ballpoint di antara kamu dan temanmu. Kamu tinggal mendengarkan instruksi dari Bu Guru. Kalau Bu Guru bilang
sakit, kamu pegang perut. Kalau kalian bilang, Bu Guru bilang sikut, kalian pegang sikut, gitu ya. Kalau Bu Guru bilang sikat, kamu ambil bolpennya. Jangan sampai kalah. Nanti kalau kalah 2 kali, berarti Bu Guru kasih pertanyaan. Paham? Paham. Nah, sekarang dengarkan instruksi dari Bu Guru. Bolpennya taruh tengah. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut, bukan sikat, sikut. Ulangi. Sikut. Fokus, fokus. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Nah, siapa yang menang mendapatkan bolpen? Curang. Nah, untuk yang kedua kalinya jangan sampai yang hari ini kalah lagi. Nanti Bu Guru kasih pertanyaan. Ayo ulangi 1 kali lagi. Fokus, 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 fokus. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Nah, di sini ada tidak yang kalah sampai 2 kali? Satu lagi sama yang kalah 2 kali. Dah, yang lain duduk, yang kalah tetap berdiri. Iya kena nyonyong. Dah, yang kalah Bu Guru mau tanya. Ini siapa namanya? Ngomong bela bisa. Salsa. Risa. Risa, Bu Guru mau tanya. Tadi pagi kamu bangun jam berapa? 5:30. Kamu Mbak, tadi pagi sholat subuh apa tidak? Tidak. Kenapa tidak sholat subuh? Nah, sekarang tepuk tangan buat kalian. Udah semangat lagi apa belum? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut. Yang berdiri kita duduk lagi ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur, ya. Kita mempelajari tentang teks prosedur. Tahu teks prosedur? Tahu. Nah, setelah kalian mempelajari teks prosedur, berarti kan harus ibaratnya setelah mempelajari teks prosedur, kalian harus mampu. Berarti harus bisa ya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran teks prosedur ya, setelah kalian mempelajari teks prosedur, yang pertama itu kalian harus bisa mengidentifikasi alat, bahan, dan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur dengan tepat. Itu yang pertama yang harus kalian kuasai. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat kerangka dan mengembangkan kerangka teks prosedur dan tepat. Kemudian yang berikutnya, kalian bisa menuliskan teks prosedur dengan tepat sesuai dengan ciri-ciri prosedur dan satu lagi struktur teks prosedur. Paham? Berarti ketiga ini harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari materi tentang teks prosedur. Nah, gini. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita pernah melakukan atau membuat sesuatu, iya tidak? Seperti membuat mie instan. Sering tidak kalian membuat mie instan? Sering banget. Kemudian membuat kopi, minuman kopi. Jarang. Membuat minuman susu. Kalau tidak, merakit permainan yang baru, misalnya merakit robot. Pernah yang cowok biasanya? Pernah. Kalian beli mainan bentuknya robot, robotnya itu enggak langsung jadi robot, tapi potongan-potongan. Kemudian ada kertasnya, cara merakit robot. Nah ya, nah hal itulah yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini.
Nah, Bu Guru memiliki sebuah video. Coba kalian perhatikan, amati baik-baik. Ingat-ingat apa yang diucapkan dalam video itu. Siap? Ya. Kalau sudah siap, Bu Guru tayangkan. Oh, nggak ada suaranya ya? Bentar. Dengar nggak? Nggak ada suaranya ya? The Bluetooth device is reached now. The Bluetooth device is connected successfully. Pertama-tama di sini aku udah siapin 2 piring nasi dingin. Kemudian untuk bumbu nasi goreng jawanya, untuk 2 porsi ya aku pakai 4 butir merah besar, aku pakai 8 sendok bawang merah, 6 sendok bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok terasi matang, dan cabai rawit secukupnya sesuaikan dengan selera rasa. Lalu ada telur, sawi, dan irisan dan bawang, kecap manis, 5 sendok lada bubuk, dan garam serta muda. Untuk sebelum pendaftaran, silakan teman-teman cek di video atau di deskripsi ya. Maka pertama bumbunya nanti telur dulu, telur bawang merah, telur putih, kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan pastinya sesuai lembut. Kalau sudah kita akan bersihkan, maka selanjutnya kita akan panasi minyak. Kalau kita tumis bumbu tadi yang sudah kita ulek, kita tumis ya bumbunya sampai benar-benar matang dan matang. Kita tumis aku pakai 2 handuk garam dan cukup yang ukuran 32 cm besar dan sama. Misalnya 7 layar dan kemudian kalau deskripsi untuk detail banget ya. Nah ini bumbunya sudah aku tumis sampai benar-benar matang. Kalau udah masukin telur ayam, kalau kita orak-arik bareng bumbunya. Nah 1 telurnya tadi aku ciplokin ya buat mendampingi nasi gorengnya nanti. Tumis dan orak-arik telurnya sampai matang. Aduk rata kayak ini juga gak masalah. Kalau udah baru kita masukin nasi dingin tadi yang sudah disiapkan. Nah setelah nasi masuk langsung aja kita bumbuin, masukin irisan bawang, sayurannya, kecap manis, garam. Untuk kadar bumbu ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Kalau aku pakai dikit aja supaya nggak terlalu dominan rasa lada. Atau kalau kalian nggak suka juga boleh banget buat di skip. Oke teman-teman, langsung aja kita aduk nasi gorengnya bareng bumbu sampai tercampur merata ya. Pastikan tercampur dan tidak ada yang masih bergerindil supaya enak gitu ya makan nasi gorengnya. Nah teman-teman jangan lupa ya buat diicip dan dikoreksi rasa hingga rasanya itu pas. Oke teman-teman, langsung aja dimasak nasi gorengnya sampai benar-benar tamat dan juga matang. Kurang lebih seperti ini, dan ini rasanya udah enak banget pas aku coba ya. Rasanya mantul dan pas banget. Selanjutnya langsung aja bisa kita hidangkan selagi masih panas-panas. Kita taruh dulu nasi gorengnya ke atas piring, boleh juga irisan timun. Dan juga telur tadi yang sudah kita ceplok, taburi juga ya pakai bawang goreng supaya mantap. Kayak ini nasi goreng jawanya udah selesai aku bikin. Seriusan itu enak banget. Kenapa ya kalau biasanya di rumah mending bikin nasi goreng jawa kayak ini. Aku jamin sekeluarga pasti suka sama rasanya. Ini benar-benar saya enak itu aku aja makannya sampai kurang loh. Jadi wajib dicoba ya di rumah. Oke teman-teman, sekian review kali ini semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang sudah kalian lihat ini, paham nggak? Video ini membuat masakan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Bahan yang diperlukan: bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, terasi, apa lagi? Garam, apa lagi? Telur. Alat yang digunakan: wajan, terus piring, spatula yang buat kayak gini, terus sendok, piring sudah. Terus apa lagi? Kompor. Kalau nggak ada kompor nggak bakalan matang jadi nasi goreng ya. Nah, topping yang diperlukan apa? Ada timun, telur ceplok, bawang goreng. Sudah? Oke. Dari video ini sudah paham? Nah, sekarang Bu Guru punya satu lagi. Kalau yang sekarang ini bentuknya gambar. Bu Guru minta tolong Aisyah bisa bantu Bu Guru untuk membuka
ada double tipnya. Ini kalian amati baik-baik ya gambarnya ya. Ini satu lagi. Coba kalian amati dulu sebelum gambarnya lengkap Bu Guru taruh di depan semua. Pasti ada, setelah kalian melihat gambarnya, pasti ada gambaran ya di otakmu itu gambar apa, membuat apa, begitu ya. Bawa semua. Paham ya? Bisa tidak? Ada kasih yang baru lagi nih. Udah? Satu lagi ya? Balik ya ini? Coba kalian lihat gambarnya, kalian amati. Terima kasih ya Mbak, bisa duduk kembali. Nah, dari gambar yang sudah Bu Guru pasang, apakah ini gambarnya sudah urut atau sudah runtut sesuai dengan prosedur dalam pembuatan mie goreng instan? Belum. Nah, siapa yang berani masuk ke depan, nanti Bu Guru kasih hadiah. Nanti Bu Guru kasih ini ya, saya angkat dulu, nanti baru kamu. Nah, siapa yang berani maju? Oke. Siapa namanya? Rizky. Ayo coba Rizky. Coba kamu runtutkan sesuai dengan proses pembuatan mie yang benar. Coba dicopot pelan-pelan ya, biar nanti enggak bawa enggak? Apa gini aja, itu tempelin aja, nanti kamu kasih angka aja urutannya sesuai dengan urutan yang benar, kayak gitu aja ya. Soalnya ini pakai itu apa namanya? Pakai double tip. Nah, kamu ambil spidolnya dari Bu Guru sana di itu meja. Coba kamu kasih angka mulai dari awal proses pembuatan sampai akhir. Di sampingnya aja, di sini. Sini sama sini. Nah, proses awal. Yang mana? Terus
Kalian sambil mengamati ya hasil kerja dari teman kalian, apakah sudah benar atau belum? Sudah selesai? Oke. Terima kasih. Nah, dari jawabannya sudah dikerjakan temanmu, apakah jawabannya itu sudah benar, tepat? Salah. Belum. Siapa yang berani membenarkannya, Cung? Oke. Salamnya? Iqbal. Tinggal dihapus aja. Oh, kasih ini. Mana tadi ya kemarin? Kasih ini lagi biar nggak jatuh. Sini Mas. Susah sekali ini. Dah. Coba kalau jawaban dari teman kalian yang pertama itu menurut kamu salah, coba menurutmu yang benar bagaimana? Terima kasih. Coba kalian amati, apakah hasil dari kerja temanmu si Iqbal sudah benar? Benar ya, urutannya sudah benar ya. Tepuk tangan buat teman kalian. Nanti hadiahnya ke kantor aja ya, karena Bu Guru lupa nggak bawa hadiahnya. Oke? Iqbal ke kantor ya. Nah, dari video yang sudah ditayangkan, dari gambar yang sudah Bu Guru perlihatkan, kedua ini merupakan prosedur. Apa itu prosedur? Proses atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu secara runtut atau secara urut, ya enggak? Nah, sedangkan teks prosedur sendiri itu apa pengertiannya? Siapa yang tahu? Tadi kan sudah tahu ya prosedur itu artinya apa. Sekarang teks prosedur, tambah teks depannya prosedur. Yuk. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nggak? Teks prosedur. Kalau prosedur tadi kan proses ya atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu secara urut. Ya nggak, dari video itu dibuatnya secara urut nggak? Ya. Gambarnya tadi dikasih kode angka sama temanmu urut nggak yang kedua? Ya. Nah, berarti teks prosedur apa? Yo. Teks yang berisi cara atau panduan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Contohnya, cara memasak mie instan, gambarnya ada. Tata cara wudhu. Nah, wudhu, kamu tahu wudhu kan? Tahu. Dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Ya. Kalau wudhunya caranya itu tidak urut, tidak runtut, hasil wudhunya gimana? Tidak sah. Berarti kan harus urut. Mulai dari basuh tangan sampai airnya yang dibasuh adalah kaki. Tuh. Kemudian tujuan penulisan teks prosedur untuk apa? Ada yang tahu nggak? Tujuannya itu adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah-langkah yang sudah ditulis, biar hasil akhirnya itu sesuai dengan keinginan. Kayak kok misalnya kayak kalian membuat tadi nasi goreng, tapi cara-caranya kebalik, hasil akhirnya jadi nggak? Enggak. Enak nggak? Enggak. Ya enggak. Nah, tujuannya itu penulisan teks prosedur. Kemudian ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu adalah menggunakan kalimat perintah. Contohnya, tambahkan gula kemudian aduklah sampai rata.
Bilaslah dengan air hangat sampai bersih. Aduklah adonan kue hingga kalis. Potonglah wortel dengan berbentuk bulat dan tipis. Nah, dari keempat kalimat ini yang termasuk kalimat perintah yang mana? Ya, yang Bu Guru kasih warna merah, ada tambahkan, bilaslah, aduklah, potonglah. Yang namanya kalimat perintah berarti kan merintah ya. Merintah kalian supaya melakukan atau melaksanakan. Kemudian ciri yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduannya juga harus urut tahapannya. Seperti tadi ya, tata cara sholat, tata cara wudhu ya ketika mau sholat. Tuh. Kemudian yang keenam, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya apa? Membuat, terus masak, menekan, terus menggoreng, ada merebus, mencabut, menggunting. Itu adalah aktivitas kalian yang harus dilakukan, namanya kata kerja aktif. Kemudian yang berikutnya yang keempat itu adalah menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung biasanya digunakan ketika kalian akan menggabungkan yang di bawah sendiri. Misalnya dari kalimat pertama digabungkan dengan kalimat kedua, kayak gitu. Udah. Contohnya kata hubungnya adalah kemudian, ada lagi terlebih dahulu, ada lagi selanjutnya, ada lagi lalu, dan pertama-tama. Nah, kalimat ini biasanya digunakan ketika setelah kalian membuat kerangka kalimat. Kalau sudah jadi, buat kalimat yang bentuknya paragraf. Mudah? Mudah. Oke, berarti pinter ya. Tadi ada gambar singanya. Yang kelima, itu terdapat aturan atau larangan dalam hal atau kegiatan. Larangan, berarti ada kalimat jangan. Terus? tidak, Sebaiknya tidak. Ini tidaknya nggak ke bawah. Nah, mudah ya, kalian jangan. Sebaiknya jangan, sebaiknya tidak. Nah, itu adalah kalimat larangan. Yang berikutnya adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Biasanya 3 menit. 5 menit. Nah, tahu ya? Kemudian terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini urut nggak? Dari ini, dari angka yang sudah Bu Guru tuliskan, ini sudah urut nggak langkah-langkahnya? Sudah. Kalau yang sudah tahu tata cara wudhu pasti ini sudah urut. Nah, sekarang dari ciri-cirinya sudah mudeng ya? Oke, sekarang struktur teks prosedurnya. Yang pertama itu struktur teks prosedur harus ada judulnya. Dengan diberikan judul, biasanya orang yang membaca akan tertarik dan judulnya harus dibuat menarik. Kamu kalau biasa melihat, kamu pernah melihat Masako atau Roiko? Pernah lihat di belakangnya? Kadang satu Roiko menunya berbeda-beda. Kadang kamu lihat, enak ini judulnya aja bagus, gambarnya bagus, kok kepengen praktek membuat, kayak gitu enggak? Nah, yang kedua itu tujuannya dibuat teks prosedur itu untuk apa? Tapi kalau tujuan itu opsional, bisa dikasih, dituliskan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah alat dan bahan. Alatnya itu harus jelas apa saja, bahannya yang dibutuhkan juga harus jelas supaya nanti hasil akhirnya itu sempurna. Sempurna apa sempoa? Sempurna. Kemudian yang berikutnya ada langkah-langkah. Nah, langkahnya ketika kalian membuat juga harus urut. Biar hasilnya itu enak atau hasilnya itu bagus. Ya enggak? Kalau enggak urut enggak mungkin hasilnya bagus. Terima kasih. Ini selesai materinya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Paham tidak? Paham. Kalau sudah paham, Bu Guru minta tolong. Sekarang buatlah 4 kelompok. Masing-masing kelompok bisa berisi 6 atau 7 atau 5 siswa. Silakan berbentuk kelompok. Untuk meja jangan didorong ya, tapi agak diangkat sedikit biar enggak bunyi. Silakan. Kalau yang ceceran tinggal, nah digituin aja. Hati-hati ya.
Sudah? Kamu keluar, Mbak. Ini dipepetin aja. Nah, sudah? Sudah membentuk kelompok? Belum, Bu. Sudah membentuk kelompok? Ilham, kelompoknya siapa, Ilham? Ilham, kelompoknya siapa? Ali? Ini mana Ali? Oh, ini. Itu siapa banyak? Kelompoknya siapa? Oke. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang di belakang itu adalah kelompok 4. Nah, di sini tugas kalian adalah Bu Guru memiliki beberapa gambar. Gambar yang akan Bu Guru tampilkan ini buatlah menjadi teks prosedur. Taruh di sini jelas nggak dari belakang gambarnya? Jelas ya? Ada yang mau bantu Bu Guru untuk buka ini biar cepat? Ayo, siapa yang mau bantuin Bu Guru? Gambarnya jelas ya yang Bu Guru pasang ya? Nanti ngambilnya pelan-pelan. Nah, ini Bu Guru memiliki beberapa gambar. Yang gambar pertama itu adalah telur dadar. Yang gambar kedua adalah lampu tidur atau lampu hias yang terbuat dari sendok plastik. Yang ketiga adalah susu. Minuman susu hangat. Yang berikutnya adalah jus stroberi. Dan yang berikutnya adalah ini gambar apa? ATM. ATM. Apa fungsi ATM? Untuk mengambil uang secara tunai. Dan yang berikutnya kalau di sini jelas ya? Oke. Nah, dari beberapa foto yang sudah Bu Guru perlihatkan, coba dari masing-masing kelompok rembukan mau ngambil foto yang mana, nanti foto yang sudah diambil kalian buat menjadi teks prosedur. Jangan lupa membuat teks prosedurnya harus sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Bu Guru sampaikan dan struktur yang sudah Bu Guru sampaikan. Jelas? Jelas. Nah, sekarang dari kelompok 1 maju mau ambil yang mana? Pelan-pelan ambilnya, Mbak. Kok sobek ini semua. Nah, tuh kan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo, Eka ambil. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan tugas ya. Kalian nanti ngerjainnya di lembar yang Bu Guru kasih ya. Ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok 4 ya? Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 1. Silakan kerjakan sesuai dengan gambar yang sudah kalian dapatkan. Bekerja sama itu lebih baik ya, supaya hasilnya itu maksimal dan cepat selesai.
Ada yang susah tidak? Ayo dibuat ya, sesuai dengan yang kalian dapatkan gambarnya. Kalau kelompok 4 gambarnya apa ini? Ambil gambarnya apa? Oh, membuat susu. Berarti yang gambar ini susunya menggunakan air panas ya, bukan air es ya. Sudah selesai? Ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Coba kalian cek lagi hasil jawabannya, apakah jawabanmu itu yang kalian sudah tulis itu sudah sempurna masuk ke dalam, maksudnya sudah masuk ke dalam kriteria dari ciri-ciri teks prosedur sama struktur prosedurnya apa belum? Dari hasilmu itu mengerjakan. Kalau belum, bisa dihapus atau ditambahi lagi biar hasilnya sempurna. Hasilmu yang kalian kerjakan itu. Nah, apakah sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Bu Guru sebutkan tadi? Sudah. Contohnya, apakah sudah menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja perintah dan lain sebagainya?
sesuai dengan struktur dan ciri-ciri yang sudah Bu Guru sampaikan. Yo, bisa dicek lagi hasil kerjaanmu itu. Kalau masih menurutmu masih ada yang salah, bisa dicoret atau ditip X, atau kalau yang kurang bisa ditambahi lagi kalimatnya atau kata-katanya, ya. Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah belum? Kelompok 1 sudah selesai atau belum? Belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah belum? Kelompok 4 sudah selesai atau belum? Belum. Ayo. Selesaikan. 5 detik. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian presentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing ya. Berarti kelompok 1 ketika presentasi nanti memberikan komentar kelompok 2. Kelompok 2 maju, berarti kelompok 3 memberikan komentar seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang berarti kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kerjanya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Silakan maju ke depan. 2 anak ya. Awas, hati-hati. Kelompok 2, simak baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kami, sate kambing. Tujuh yang dipilih sate kambing, bahan yang dibutuhkan daging kambing, Suaranya keras, Mbak. bawang merah, tomat, timun, kopi, bawang goreng, kecap, garam. Alat yang digunakan: daun pisang, piring, tusuk sate, arang, kipas, kuas, tempat arang, pisau, telengan, baskom atau wadah. Langkah-langkah dalam gambar membuat karaman. Potonglah daging sesuai selera, cuci daging, tusuklah daging dengan tusuk sate, siapkan daging yang akan dibakar, lalu oleskan dengan kecap, lalu bakarlah sate dan bolak-balik sate hingga matang, masukkan ke dalam piring, tambahkan topping. Potonglah daging sesuai selera dan cuci daging, tusuklah daging dengan tusuk sate, siapkan daging yang akan dibakar, lalu dioleskan dengan kecap, lalu bakarlah sate dan bolak-balik sate hingga matang, masukkan ke dalam piring dan tambahkan topping dan sate kambing siap disantap. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Sekarang tinggal kelompok 2 memberikan komentarnya terhadap penampilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Pegang. Mikrofonnya pegang. Dah, yuk. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan komentar untuk kelompok 1. Menurut kami, presentasi dari kelompok 1 sudah bagus, hanya saja kurang sempurna. Judul ada, bahan dan alat yang dibutuhkan lengkap. Tetapi dalam penulisan langkah-langkah belum sesuai dengan ciri-ciri struktur teks prosedur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jangan lupa, ini yang memberikan komentar adalah kelompok 3. Ya. Simak baik-baik. Kekurangan apapun nanti kalian tulis untuk dibuat jadi komentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari kerja kami. Gambar yang kami pilih adalah jus stroberi. Judul yang dipilih adalah jus stroberi. Bahan yang dibutuhkan buah stroberi, es batu, susu full cream, dan gula pasir. Alat yang digunakan adalah blender, pisau, talenan, gelas, baskom, dan sedotan. Langkah-langkah dalam membuat adalah: pertama, siapkan alat dan bahan sesuai. Kedua, cuci buah stroberi dengan baskom. Ketiga, potong-potong buah stroberi dengan pisau. Keempat, masukkan buah, es batu, susu, dan gula pasir ke dalam blender. Kelima, blender sampai halus. Keenam, siapkan gelas dan sedotan. Ketujuh, tuangkan jus stroberi ke dalam gelas. Kedelapan, kasih topping sesuai selera dan beri sedotan. Kesembilan, jus stroberi siap disajikan. Menulis teks prosedur menjadi sebuah paragraf. Kita tahu saat musim panas, pasti kita ingin meminum sebuah jus yang sangat dingin dan menyegarkan. Untuk itu, ayo ikuti langkah cara membuat jus stroberi. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat jus stroberi adalah buah stroberi, es batu, susu full cream, dan gula pasir. Pertama-tama cucilah buah stroberi dengan baskom dan potong-potonglah dengan ukuran yang kecil. Kemudian masukkan buah, es batu, gula, dan susu secukupnya ke dalam blender. Dan blenderlah hingga halus. Jangan lupa siapkan gelas untuk tempatnya dan sedotan untuk meminumnya. Selanjutnya, tuangkan jus dari blender ke dalam gelas dan berikan topping sesuai selera. Kemudian beri sedotan dan jus stroberi siap untuk disantap. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok 3 memberikan komentarnya untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan. Siapa yang mewakili? Fendi kah? Oke. Silakan Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 akan memberikan komentar untuk kelompok 2. Menurut kami presentasi dari kelompok 2 bagus, tapi harus ada sedikit perbaikan. Judulnya bagus. Bahan dan alat yang dibutuhkan lengkap, tapi dalam penulisan langkah-langkah kurang sesuai dengan ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, terima kasih. Sekarang giliran dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, siapa yang akan mempresentasikan? Ada 2 anak, yang satu pegang gambarnya, yang satu mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Gambar yang kami pilih adalah kotak pensil. Judul yang dipilih kotak pensil, bahan yang dibutuhkan stik es krim, kardus, alat yang digunakan lem, gunting, dan cutter. Langkah-langkah dalam gambar membuat kerangka teks. Menggunting stik es krim dan kardus, menumpuk stik es krim dan dilem, membuat bunga dengan kardus, menempelkan gambar bunga dengan lem. Menulis teks prosedur menjadi sebuah paragraf. Pilihlah stik es krim dan kardus, tambahkan stik es krim dan lem. Cara membuat: menggunting stik es krim dan kardus, menumpuk stik es krim di lem, selanjutnya menempelkan bunga kardus di lem. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang tinggal kelompok 4 memberikan komentarnya untuk kelompok 3. Hasil dari kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan komentar untuk kelompok 3. Menurut kami, presentasi dari kelompok 3 sudah bagus, sesuai dengan ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang tinggal kelompok 4 mempresentasikan hasil kerjanya, dan kelompok 1 jangan lupa tuliskan komentar ya untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? 2 anak. Satu pegang gambar, yang satu mempresentasikan, membacakan hasilnya. Ayo silakan. Ayo silakan. Eka sama siapa? Ini buat. Ayo. Kan udah jadi, tinggal dibacakan aja hasilnya. Ayo, cepetan. Jangan lama-lama. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Gambar yang kami pilih adalah sesuai dengan yang dipilih, susu. Judul yang dipilih susu, bahan yang digunakan air panas, alat yang digunakan gelas, sendok, sedotan. Langkah-langkah dalam gambar membuat kerangka teks. Pilihlah susu yang akan dibuat, bukalah bungkus susu, tuangkan susu ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Aduklah air susu. Menulis teks prosedur menjadi sebuah paragraf. Pilihlah susu yang akan dibuat. Bukalah bungkusan susu, tuangkan susu ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas. Aduklah air susu ke dalam gelas. Susu sudah siap diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba dari kelompok 1 berikan komentarnya. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 4. Kasihkan. Was, hati-hati kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan komentar untuk kelompok 4. Menurut kami, prestasi dari kelompok 4 sudah bagus, sempurna. Judulnya ada bahan dan alat yang dibutuhkan lengkap.
langkah-langkahnya sesuai dengan ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, bagus sekali. Presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya bagus. Berarti tandanya kalian sudah memahami materi yang sudah Bu Guru ajarkan sampaikan tadi ya. Sudah jelas belum materinya? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru kepingin tahu seberapa pahamnya kamu tentang materi teks prosedur. Ini Bu Guru punya soal ya. Kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak boleh nyontek ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Coba tinggal kerjakan aja ya itu ya. 5 soal saja. 5 soal. Ada yang lebih? Lebih enggak? Lebih? Sini. Kalau lebih, oh belum ya? Udah pas ya? Kerjakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sudah dapat ya? Nah, sekarang kerjakan. Cepat amat. Coba dikoreksi lagi hasilnya. Kenapa Mbak senyum-senyum? Apakah kamu bahagia sekali? Diajar sama Bu Ika? Apa bahagia sekali dengan materi pada hari ini? Ayo kerjakan. Jangan nyontek ya. Hasil dari pikiran kalian sendiri. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi teks prosedur pada hari ini. Jangan lupa di pojok sebelah kanan dikasih namamu. Nama, kelas, dan absen. Ya, ditulis. Tulis nama, kelas, dan absen. Namamu. Kelas, absen. Absennya tahu nggak? Absennya berapa? Tahu. Ya, tulis aja. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan perwakilan per kelompok ya. Kalau sudah selesai, kalau belum ya dikerjakan dulu. Coba dibaca, benar-benar dipahami bentuk kalimatnya. Apakah yang kalian kerjakan di situ sudah benar? Kalau belum, ya bisa diganti jawabannya, seperti itu bisa. Ya, sudah selesai? Sama yang tadi ya, tugas kelompoknya sekalian. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan sekalian. Kalau yang sudah selesai, kalau belum ya tinggal dilanjutkan dulu, waktunya masih panjang. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Coba dibawa ke depan.
Sudah? Sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai, Bu Guru minta tolong kembali ke tempat duduk semula. Awas, hati-hati kabel ya. Pelan-pelan diangkat. Diangkat. Jangan didorong. Sudah? Sudah. Nah, setelah kalian mempelajari teks prosedur, sudah melihat video yang sudah Bu Guru tayangkan, sudah meruntutkan gambar yang Bu Guru pasang, yang tadinya enggak runtut jadinya runtut ya. Kemudian kalian mengerjakan tugas kelompok dari gambar yang sudah kalian pilih. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Sudah tahu ya materi teks prosedur ya? Sudah. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Boleh, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Sama Bu Guru pasti akan dijawab. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, setelah kalian mempelajari teks prosedur, berarti kan ada materi yang bisa kalian tangkap ya, yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini. Nah, pengertian teks prosedur apa? Ya, pengertian teks prosedur. Katanya sudah paham. Teks prosedur adalah tadi membuat nasi goreng. Terus ini membuat mie goreng yang sudah di Teks prosedur sendiri apa pengertiannya? Teks pakai itu. Apa yang keras, Mbak? Enggak apa-apa. Enggak usah takut-takut. Ini merefleksikan hasil yang sudah kalian terima dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Apakah sudah mudeng apa belum? Yuk, pengertian teks prosedur apa? Hello, teks prosedur. Video sudah kalian tonton. Gambar sudah ada. Teks prosedur sini adalah teks. Nggak usah malu-malu. Apa yang kalian tangkap selama pembelajaran hari ini? Teks prosedur apa? Aisyah, apa Aisyah? Yang kamu tangkap? Teks prosedur ada? Teks yang berisi cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Ya, benar sekali. Teks prosedur adalah cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Harus secara runtut, urut ya. Dari awal harus ngapain, apa saja yang harus dipersiapkan, sampai terakhir hasil jadinya seperti apa. Paham? Paham. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama harus menggunakan apa? Kata kerja aktif. Contohnya, masukkanlah, buatlah, apalagi? Hah? Potonglah, apalagi? Ambillah, apalagi? Makanlah, makan. Kemudian apalagi yang berikutnya? Menggunakan langkah-langkah secara urut. Menggunakan kalimat, kata hubung. Kata hubungnya apa yang kalian tahu?
kemudian, Selanjutnya, kemudian, terus lalu, pertama-tama. Apalagi ciri-cirinya? Apalagi ya? Apalagi? Coba dibuka lagi bukunya. Apa? Setelah menggunakan kata hubung. Apalagi? Ayo, ayo, ayo. Apalagi? Apalagi? Ciri-cirinya? Apalagi? Menggunakan kata hubung, menggunakan kata kerja aktif, terus menggunakan langkah-langkah yang urut, terus apa lagi? Hah? Menggunakan kata keterangan. Keterangan bisa keterangan waktu ya. Misalnya kamu, ini Bu Guru kan kasih gambar itu adalah membuat mie instan. Nah, yang menurutmu cocok dikasih kata keterangan waktu itu digambar nomor berapa? Nomor 4, benar. Kalau di keterangan nomor 4 itu wajib dikasih keterangan waktu. Karena kalau nanti kelamaan masak mie-nya, hasilnya akan seperti bubur, tidak enak. Berarti keterangan waktu bisa diletakkan di gambar ini. Jelas? Terus apa lagi? Apa lagi? Di ciri-cirinya. Apa, Mbak? Diisi? Oh, isi kegiatan harus dilakukan secara urut. Nah, kalau dilihat dari gambar, ini kan nggak urut ya. Masa iya, wong anu belum milih minyak, langsung tahu-tahu buka mie. Udah mau dimasukkan ke bumbunya. Masa ini masukin ke air, ini tahu-tahu udah jadi, ini tahu-tahu udah dimakan. Kalau nggak urut kan pasti bingung ya, dan hasilnya pasti berantakan. Berarti harus secara urut. Urutannya yang benar itu adalah memilih mie yang akan dibuat, mau mie kuah atau mie goreng, terus dibuka bungkusnya, dikeluarkan mie dan bumbunya, habis itu masukkan bumbunya ke dalam piring, kemudian masukkan mie ke dalam panci. Jangan lupa dikasih keterangan waktu juga. Terus setelah agak matang ditiriskan, terus dimasukkan ke dalam piring yang berisi bumbu, kemudian diaduk. Jangan lupa kasih topping, mie siap dimakan. Begitu. Nah, ketika membuat teks prosedur itu harus ada strukturnya. Strukturnya apa? Yang pertama, judul harus ada dan harus dibuat semenarik mungkin supaya orang yang membaca atau yang mendengar atau yang melihat itu jadi mengikuti arahan dari kamu. Yang kedua apa? Tujuan itu bisa opsional, bisa dikasih, bisa enggak. Yang tiga, alat dan bahan ditulis harus jelas supaya orang yang mengikuti arahanmu itu tidak bingung. Yang keempat, langkahnya harus ditulis secara runtut. Nah, itu adalah materi pada hari ini. Jelas? Jelas. Nah, semoga materi yang sudah Bu Guru sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Pelajaran yang hari ini bisa masuk, kalian mudeng, bisa digunakan ketika nanti misalnya si Aisyah menjadi chef. Dia pintar masak. Dia mau membuat sebuah menu baru yang di dunia itu tidak ada. Menu baru, judulnya ditulis, alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Nah, ketika melihat gambarnya juga harus menarik ya. Gambarnya dilihat. Kalau gambarnya menarik, lihat judulnya menarik, pasti orang akan ikut-ikut membuat. Iya enggak? Seperti kemarin, kamu pas kegiatan apa itu? Yang P5, yang jualan. Itu kalian membuat dengan inisiatif sendiri atau kalian meniru menu orang lain? Kan meniru. Gampang tidak langkah-langkahnya? Gampang. Nah, itu fungsinya adalah teks prosedur. Nah, untuk pertemuan kali ini
Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tapi di sini mukanya kok masih lemes-lemes ya? Apakah sudah merasa ngantuk? Ngantuk. Oke, kita permainan lagi. Satu kali lagi permainan. Satu kali lagi permainan. Permainannya gimana? Permainannya seperti yang kemarin. Mendekat, mendekat lagi, menjauh, tangkap. Nah, kalau yang posisinya kayak gini, yang posisi tangan di tengah, ya dia aja, nggak boleh menjauh. Kamu ikut menjauh, jangan. Nanti ya nggak bisa ditangkap. Nah, ketika Bu Guru memberi arahan tangkap, tanganmu baru biar nggak ditangkap seperti ini. Gitu, paham? Nah, sekarang kita mulai. Berdiri. Dah? Ada ya? Dah? Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Dah, ayo. Mulai. Yang di tengah tetap seperti ini ya. Dengarkan arahannya Bu Guru. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Kalau bisa diplok sekalian gitu ya. Mantap. Satu lagi. Ya. Mendekat. Menjauh. Menjauh sekali. Mendekat. Mendekat sekali. Menjauh. Tangkap. Harus cepat. Yang satu harus cepat pergi tangannya. Yang satu harus cepat nangkapnya. Satu kali lagi, satu kali lagi. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Sekarang gantian. Yang tadi nangkap, sekarang jadi yang ditangkap. Nah, ya bisa diplek kayak gitu ya. Oke. Dengarkan, konsentrasi. Menjauh. Menjauh sekali. Mendekat. Mendekat sekali. Menjauh. 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 Mendekat. Mendekat sekali. Menjauh sedikit. Menjauh. Tangkap. Konsentrasi. Berarti harus konsentrasi itu adalah yang menangkap, harus secepat mungkin biar tangannya teman kalian itu kena teplakan kalian. Itu ya. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Kamu telinganya mendengarkan Bu Guru, tangannya bekerja. Kalau Bu Guru menjauh, itu jangan kayak gini. Menjauh, agak menjauh, kayak gitu ya. Menjauh sedikit. Menjauh agak banyak. Menjauh agak banyak. Menjauh agak banyak. Mendekat sedikit. Menjauh sedikit. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Fendi kurang, ini kamu gerakannya kayak gininya kurang gitu, cepat. Di sini, yang keempat kali siapa yang kena? Yang kena ginian, siapa? Terus siapa lagi? Ini nggak ada. Terus di sini ada nggak? Ada yang kena lagi? Nggak ada yang kena lagi? Nggak ada. Nggak ada yang kena? Oke. Bisa duduk lagi. Udah agak semangat? Udah agak semangat ya? Ini sudah siang ya? Sudah hampir jam 12. Waktunya sholat zuhur. Jangan lupa nanti sholat zuhurnya berjamaah. Kalian bisa wudhu dulu di sekolahan atau langsung wudhu di masjid. Seperti itu. Di sini ada yang hadas, yang perempuan? Tidak ada. Tidak ada yang hadas rombongan kan? Tidak ada. Siapa?
Nah, yang laki-laki ada yang hadas nggak? Nggak ada ya. Kalau nanti tahu-tahu Bu Guru lihat si Eka atau si Iqbal atau si Andi atau siapapun kok nggak sholat, berarti kamu lagi hadas. Nah, dari materi pada hari ini sudah jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan besok ada pelajaran bahasa Indonesia, kita tetap mempelajari teks prosedur. Tapi untuk teks prosedur berikutnya itu adalah tugasnya bentuknya adalah individu. Kalau hari ini kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Kalau pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang teks prosedur dengan tugas individu. Panas? Panas. Sama, Bu Guru juga panas. Sudah jelas ya? Tidak ada. Jelas? Tidak ada pertanyaan beneran? Tidak ada. Yang laki-laki bisa tanya, kalau yang nggak udang? Enggak? Iqbal enggak? Haris? Enggak? Rois? Enggak, kenapa? Enggak apa-apa, tapi mudang. Mudang. Terus apa lagi? Bu Guru lagi juga menghafali ya. Haris, Ega, Ibu Guru hafal. Ega mudang enggak materi yang sudah Bu Guru sampaikan? Mudang. Andi, yang Andi mana? Yang itu apa nih? Andi mudang enggak? Dika? Mubang? Mudang. Terus siapa lagi di sini namanya? Fendi? Mudang. Tua kelasnya mudang. Oke. Kalau sudah mudang, sudah tahu ya tugas untuk besok ya? Tugas pertemuan besok apa? Mengerjakan tugas individu. Mempelajari teks prosedur dengan tugas individu. Benar ini udah nggak ada pertanyaan? Nah, Beneran mudang? mudah-mudahan. Ras, mudah nggak? Udah. Rasti, Aisyah, terus siapa lagi? Bu Guru masih belum hafal. Biasanya Bu Guru hafal itu nanti kalau kalian sudah kelas 8. Paling Bu Guru hafal-hafal ya, sing nakal, sing meneng baik, sing pinter, begitu. Ya, nggak ada pertanyaan benar ya? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya? Ada pertanyaan ya? Ya, Bu Guru akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.